Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juvita Lisualo, NIM 23 dari golongan A. Pada video praktikum compounding kali ini, saya akan melaksanakan peracikan resep 1. Untuk alat dan bahannya ada mortir dan stemper, obat-obat yang tertera pada resep 1, plastik, ziplock dan silika gel, sudi, kemudian ada kertas perkamen, pulpen dan etiket, dan sakarum laktis. Yang pertama, kita harus menggunakan APD yang lengkap terlebih dahulu, dan kita semprot meja dengan alkohol 70%, dan kita lap dengan menggunakan lap kain. Tidak lupa juga kita menyemprot tangan kita dengan alkohol 70% sebelum melakukan peracikan. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menggerus obat yang tertera pada resep satu persatu, di mana obat pertama yang saya gerus adalah amoksisilin. Obat digerus sampai halus dengan menggunakan mortir dan stemper. Setelah itu saya mengambil 5 kertas perkamen karena saya akan membagi amoksisilin ini ke dalam 5 bagian. Amoksisilin yang telah halus tadi kemudian saya letakkan pada kertas perkamen, lalu kemudian saya akan membaginya ke dalam 5 perkamen yang sudah saya susun tadi sama rata. Karena saya hanya mengambil satu bagian dari 5 bagian amoksisilin yang sudah saya bagi, untuk keempat bagian tadi saya kemudian sisihkan dan satunya lagi saya simpan. Obat yang kedua yakni thiamphenicol, karena bentuk sediaan yang berupa kapsul jadi saya tidak perlu untuk menggerusnya dengan menggunakan mortir dan stemper. Namun saya juga tetap mengambil perkamen sebanyak 5 karena obat ini saya akan membagi ke dalam 5 bagian sama seperti yang tertera pada resep. Caranya adalah membuka cangkang kapsul dari thiamphenicol dan mengeluarkan serbuknya, dan kemudian serbuk tersebut dibagi ke dalam 5 perkamen yang sudah saya sediakan tadi sama rata. Setelah obat sama rata, kemudian satu bagian disimpan dan 4 bagian lainnya disisihkan. Obat yang selanjutnya yaitu Ambroxol HCl, di mana karena bentuk Ambroxol HCl ini yang sangat kecil dan saya harus membaginya ke dalam 4 bagian, maka dari itu saya membutuhkan bantuan dari sakarum laktis sebagai bahan pengencernya. Ambroxol yang sudah melewati proses pengenceran dengan sakarum laktis dan sudah homogen, kemudian akan dibagi pada 4 perkamen yang telah tersedia.
Setelah 4 bagian tadi sudah dibagi dengan rata, kemudian 1 bagian saya simpan dan 3 bagiannya lagi saya sisihkan. Obat terakhir yang digerus yaitu Dextim Plus yang berisi dexclorpheniramine maleat sebanyak 2 mg dan dexamethasone 0,5 mg. Nah, karena tablet ini berukuran kecil sama seperti Amroxol HCl, saya akan melakukan pengenceran juga dengan menggunakan saccharum lactis. Setelah campuran saccharum lactis dan tablet Dextim Plus sudah homogen dan sudah halus, kemudian akan dikeluarkan dan kemudian akan dibagi menjadi 5 bagian pada perkamen yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah hasil sama rata, kemudian 1 dari 5 bagian disimpan dan 4 bagian lainnya disisihkan karena saya hanya membutuhkan 1/5 dari tablet. Setelah itu, bahan kemudian dicampur, di mana dalam mencampur ini bahan dengan volume yang kecil dimasukkan pertama dan bahan dengan volume yang besar dimasukkan terakhir. Kemudian campuran tersebut digerus dengan menggunakan mortir dan stemper hingga dirasa sudah homogen. Setelah itu, kita menyiapkan sebanyak 10 perkamen sesuai dengan jumlah yang tertera pada resep, yaitu membutuhkan 10 bungkus pulveras. Namun sebelumnya kita lipat terlebih dahulu perkamennya pada bagian atas kira-kira 0,5 cm untuk mempermudah saat pembungkusan nantinya. Setelah itu, hasil campuran obat yang sudah kita racik tadi kemudian kita keluarkan dengan menggunakan sudip dan kita akan bagi ke dalam 10 perkamen yang sudah kita siapkan. Apabila obat sudah memiliki jumlah yang sama pada masing-masing perkamen, kemudian kita akan lipat menjadi pulveras, di mana cara melipatnya adalah melipat bagian bawah perkamen ke atas sebanyak 2 kali lipatan. Kemudian kita akan melipat ujung sebelah kanan dari perkamen dan ujung sebelah kiri dari perkamen, dan salah satu sisinya kita masukkan ke dalam sisi yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada video berikut.
Berikut adalah hasil pembungkusan dari pulveres yang pertama. Kemudian kita melanjutkan cara pelipatan tadi untuk 9 pulveres lainnya. Setelah 10 pulveres tadi sudah dibungkus, kemudian kita susun satu persatu secara vertikal. Setelah itu kita akan masukkan pulveres tadi ke dalam plastik ziplock. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan silika gel. Karena obat ini diminum, maka kita menggunakan etiket berwarna putih dan kemudian kita menulis etiketnya dengan aturan pakai yang benar, yakni 3 kali sehari, 1 bungkus diminum setelah makan dan harus habis karena mengandung antibiotik. Setelah itu etiket dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Dan tidak lupa juga kita tutup plastik tersebut dan kita serahkan obat tersebut ke pasien. Setelah meracik, jangan lupa untuk menyemprot tangan kita dengan alkohol dan meja kita. Terima kasih sudah menonton.